Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inci Nurul Kulbi dari kelas 12 MIA 1, absen 15. Di video ini saya akan menceritakan biografi dan sejarah Muhammad Hatta bagi bangsa Indonesia. Muhammad Hatta atau Bung Hatta adalah sosok penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta lahir dari pasangan asal Minangkabau, Muhammad Jamil dan Siti Salehah. Ayahnya memiliki darah keturunan ulama Naqsyabandiyah Batu Hampar, Sumatera Barat. Di sisi lain, keluarga ibunya adalah pedagang di Bukit Tinggi. Saat Hatta berusia 7 bulan, ayahnya meninggal. Kemudian ibunya menikah lagi dengan pedagang asal Palembang, yaitu Agus Haji Ming. Muhammad Attar merupakan nama lahir yang diberikan kedua orang tuanya. Attar merupakan kata dalam bahasa Arab yang artinya harum. Nama Muhammad Hatta diambil dari tokoh muslim yaitu Muhammad Attaullah Al-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikmah. Bung Hatta mengawali pendidikannya di sekolah swasta dan sekolah rakyat yang ada di Bukit Tinggi. Setelah 3 tahun, ia pindah ke sekolah khusus orang-orang berkulit putih yaitu ELS di Bukit Tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1916, Hatta kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Mulo. Sebenarnya, Hatta lulus ujian masuk ke HBS yang setingkat dengan SMA saat usianya masih 13 tahun. Namun, ia tidak melanjutkan niatnya untuk bersekolah di Batavia karena ibunya tidak mengizinkan. Saat lulus dari Mulo Padang pada tahun 2019, Hatta melanjutkan studinya ke HBS di Batavia dan berhasil menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Bung Hatta telah aktif berorganisasi sejak menempuh pendidikan di Sumatera dan Batavia. Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda. Ia belajar ilmu perdagangan di Rotterdam School of Commerce yang kemudian namanya berubah menjadi Erasmus Universiteit. Ia tinggal di Belanda selama 11 tahun. Selagi melanjutkan pendidikan di Belanda, ia juga aktif dalam sebuah organisasi sosial bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Hatta juga mengelola sebuah majalah yang diberi nama Hindia Putra. Saat Hatta memimpin Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, perkembangan pergerakan pemuda di Indonesia banyak diperhatikan dan menuai berbagai komentar di media massa. Pengetahuannya mengenai politik dan masyarakat mulai didapatkan sejak Hatta menjabat sebagai Bendahara Jong Sumatranen Bon Cabang Padang dalam usianya yang masih 15 tahun. Hatta juga terbiasa untuk datang ke acara ceramah atau perempuan politik sehingga kesadaran politiknya terus berkembang. Hatta bersahabat dengan nasionalis India Jawaharlal Nehru. Keduanya bertemu saat Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme pada tahun 1927. Ia pun kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Layaknya para pejuang kemerdekaan lainnya, Hatta berkali-kali diasingkan. Pada tahun 1934, Hatta diasingkan ke Digul, kemudian ke Banda Neira pada tahun 1934. Pada saat diasingkan, Hatta tetap menulis artikel yang memberikan edukasi dan membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Hatta dan Jarir akhirnya dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942. Pemindahan ini berlangsung karena pemerintahan Belanda khawatir kedua-duanya akan bekerja sama dengan Jepang. Pada tahun 1941, Angkatan Perang Jepang mulai menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan besar dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno. Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10. Sehari setelahnya, Hatta ditetapkan sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Menjadi sosok wakil presiden yang gigih, ia banyak berjuang demi Indonesia. Salah satunya adalah dengan mempertahankan naskah Linggarjati hingga akhirnya naskah tersebut diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia pada 12 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi II di Bandung. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia pun melanjutkan kegiatan sehari-harinya dengan menulis dan mengajar. Walaupun tak lagi menjadi seorang wakil presiden, Hatta tetap dianggap sebagai a great son of his country oleh rakyat dan pemerintah Tiongkok pada tahun 1957.
Bung Hatta mengembuskan napas terakhirnya pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada pukul 18.56. Ia kemudian dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Bersama Bung Karno, Hatta secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2012. Sebagai salah satu pendiri negara Indonesia, Muhammad Hatta telah memberikan banyak jasa bagi bangsa dan negara. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta diakui sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Ia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis sejak dini dan turut menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Wakil Presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia pada masa kemerdekaan, menemani Presiden Soekarno dalam memimpin negara. Ia juga turut berperan dalam menyusun konstitusi Indonesia yang menjadi dasar negara hingga kini. Yang ketiga, Perdana Menteri Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia dan memimpin pemerintahan dalam masa-masa sulit pasca kemerdekaan. Ia juga memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Yang keempat, pendiri Gerakan Ekonomi Nasional. Muhammad Hatta merupakan pendiri Gerakan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Ia menekankan pentingnya pengembangan industri dan pertanian untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikianlah profil singkat dan perjalanan sejarah perjuangan Muhammad Hatta bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.